depan ya akan eksis, akan berkembang, akan maju dan akan mensejahterakan anggotanya. Ya. Yang paling penting adalah mensejahterakan anggotanya. Jadi semua ilmu yang diberikan oleh narasumber ini nanti berguna bagi dirinya sendiri dan berguna untuk pelayanan ke masyarakat. Sehingga saya berharap bahwa peserta seminar ini nanti bisa mengikuti mulai dari awal sampai akhir, sehingga ilmu yang dimiliki oleh narasumber ini bisa ditransfer langsung kepada peserta seminar, dengan harapan profesi daripada keperawatan ini lebih baik dan lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata hari yang dipilih ini ternyata hari sangat baik, 17 November. Ini menjelang dan sesudah ya. Jadi tanggal 12 November kemarin itu adalah Hari Kesehatan Nasional. Ya, kira-kira agak lupa ya tadi ya. Panitia agak lupa itu ya. Ya. Jadi 12 November kemarin adalah Hari Kesehatan Nasional yang ke-54. Yang kemarin dilaksanakan, puncak acaranya adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Temanya apa kira-kira Hari Kesehatan kemarin? Ya, banyak yang lupa ya. Ya, jadi hidup sehat dimulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi mari kita terapkan bahwa kita ya sebagai insan kesehatan itu adalah memulai hidup sehat dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian tadi panitia, ya, Ketua Panitia Mas Hendri itu menyampaikan juga menjelang besok itu adalah hari ulang tahun Kabupaten Tulungagung yang ke-813. Ya. Jadi ini panitia, ya panitia ini sangat jeli sekali dalam memilih hari bertepatan dengan Hari Kesehatan dan hari jadi Kota Tulungagung yang ke-813. Insya Allah besok ada peringatan pawai budaya di Pendopo Kabupaten Tulungagung. Ya, mudah-mudahan IO Permata Hutama Kreatif dengan bertepatan dari HKN yang ke-54 dan hari jadi Kota Tulungagung yang ke-813 ini merupakan IO yang profesional, maju, berkembang dan sukses. Amin. Kemudian yang ketiga, saya masuk ke tempat ini baru pertama kali ini, ya, karena gedungnya baru ya ini ya, Vanilla Cafe ya, yang dulu dikenal dengan garasi Sri Lestari ya kalau tidak salah. Kalau naik bis dari Surabaya biasanya turun Lestari di sini ya. Ini kemudian ada gedungnya. Ini merupakan barangkali juga promosi ya. Mungkin bonusnya banyak gitu ya, gedung baru ya. Itu saya kira yang perlu kami sampaikan, dengan harapan bahwa untuk seminar ini nanti jangan sampai hanya memenuhi SKP saja. Jadi yang terpenting adalah ilmunya. Memang SKP itu sangat penting, tapi sebetulnya rohnya daripada seminar ini adalah keilmuan. Yang mana keilmuan ini disambut baik dengan anggota muda dari PPN Kabupaten Tulungagung, dan mudah-mudahan ini nanti pesertanya mulai dari pembukaan sampai penutupan tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya. Amin ya. Biasanya kan seminar itu kalau sudah akhir-akhir kan banyak yang ya mundur ke belakang ya, mundur ke belakang kemudian langsung keluar dari pintu belakang kan begitu ya. Super khusus pada Bu Gurtab. Selamat datang Bu di Tulungagung
ya. Mudah-mudahan di Tulungagung bisa merupakan suatu pengalaman yang sangat baik, ya. Barangkali masih ada waktu, monggo nanti jalan-jalan, ya. Biasanya Mbak Sri Purwatin sama Mbak Widi ini senangnya jalan-jalan, ya. Mungkin nanti bisa diajak ke Gemah atau bagaimana kalau masih ada waktu, ya. Sudah tahu rumah sakit Dr. SK, Bu? Lah, ini tugasnya Mbak Widi sama Bu Sri. Ya, ini nanti barangkali agar nanti mempunyai suatu pengalaman baru, yang mana rumah sakit Dr. SK ini ternyata namanya sudah go internasional, Bu Gurtab, ya. Kemarin direktur baru menerima penghargaan di Maroko kalau tidak salah, ya. Ya, ini alangkah baiknya nanti Bu Gurtab juga diajak ke rumah sakit Dr. SK Kabupaten Tulungagung. Pada narasumber khususnya Bu Gurtab, mohon maaf saya nanti tidak bisa menunggu sampai selesai, Bu, karena selesai pembukaan ini saya harus meluncur ke Kediri karena ada acara Pornikes, ya. Pornikes di Kediri ada 38 perguruan tinggi yang seyogyanya saya 6:30 tadi ikut pembukaan, namun demikian saya ditangisi Mas Devangga untuk membuka di sini. Demi cintanya pada PPNI dan peserta seminar, maka saya berkesempatan bisa ada di sini. Untuk itu acara seminar dengan judul Tren dan Isu Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tata Laksana serta workshop keselamatan kerja pegawai sesuai standar PPNI yang dilaksanakan oleh Permata Hutama Kreatif IO bekerjasama dengan DPD PPN Kabupaten Tulungagung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bisa dimulai. Terima kasih, selamat mengikuti seminar. Mudah-mudahan seminar kali ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi profesi kita PPNI yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ketua PPNI Tulungagung Bapak Haji Sukanto SPD Eskepners MKes. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Bagi Saudara Gustaf, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Bagi hadirin yang beragama Islam, silakan mengikuti saya, dan bagi hadirin yang beragama selain Islam, dipersilakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika min 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami,
Pada pagi hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenanlah kami, doa dan pinta kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama seluruh panitia dan pengurus PPNI Tulungagung. Kepada seluruh panitia dan pengurus PPNI Tulungagung, dimohon maju ke depan untuk foto bersama. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now it's just gone. Hold me not, keep me back my mind. My thoughts that you're taking, stop me through. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini. Sekiranya sudah siap semua ini untuk seminar dan workshop hari ini. Betul begitu ya? Sudah siap ya? Tadi saya sebelum ke depan sempat berbicara sedikit dengan beberapa peserta. Ternyata pesertanya tidak hanya dari Tulungagung saja. Tadi ada yang dari Malang. Mana suaranya Malang? Oh ternyata cuma sedikit. Mungkin yang belakang dari mana? Yang belakang? Dari Tulungagung juga? Oh dari Jember, ada yang dari Jember. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh PPNI Kabupaten Tulungagung dengan mengusung tema Tren Isu Perlindungan Kesehatan bagi Petugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penata Laksanaannya. Dan nanti juga ada workshop tentang keselamatan kerja pegawai sesuai standar PPI. Tentunya hal ini menarik sekali mengingat bahwasanya sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat, kita seringkali hampir 24 jam kita kontak dengan pasien. Hal ini merupakan resiko yang cukup tinggi bagi kita sebagai tenaga kesehatan. Untuk itu tentunya harus ada perlindungan kesehatan untuk kita. Sehingga selain menjadi petugas kesehatan nanti, kita juga terlindung kesehatannya. Karena apa? Keluarga yang di rumah itu menanti kita. Jangan sampai apa yang kita terima di rumah sakit atau misalkan kita terpapar infeksi itu sampai kita bawa ke rumah. Jadi perlindungan kesehatan untuk perawat itu sangat penting. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita yang ada di rumah. Dan pada hari ini, kita sudah kedatangan 3 narasumber yang cantik-cantik. Ada Ibu Bertap Sitohang, selamat pagi Ibu. Ada Ibu Widya Stuti, selamat pagi. Dan juga ada Bu Sri Purwatin. Dan 2 narasumber ini dulunya adalah guru saya. Adalah clinical educator saya sewaktu praktek di Rumah Sakit Dr. Iska. Dan sekarang saya bisa bertemu langsung dengan beliau, sangat
bangga sekali Ibu saya bisa berada di sini. Dan tentunya nanti kita berharap ilmu-ilmu yang akan disampaikan beliau akan membawa manfaat untuk kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, untuk sesi yang pertama kita undang bersama kita yang pertama yaitu Ibu Gortap Sitohang Eskepners. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Gortap. Baik, di sini sudah ada Ibu Gortap Sitohang. Beliau adalah perawat di RSCM Jakarta, Ibu. Selamat datang di Tulungagung. Mungkin sebelumnya pernah ke Tulungagung, Ibu? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Nanti mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bisa jalan-jalan. Iya, bisa jalan-jalan sama Mbak Tuti sama Mbak Pur. Siap. Tapi mereka sibuk juga. Oh, begitu. Iya. Tapi mungkin bisa meluangkan waktunya Ibu nanti. Sip, Mumpung berada di diatur. Tulungagung. Ya. Baik, sebelum beliau menyampaikan materi pada hari ini, akan saya bacakan kurikulum vitae dari Ibu Gortap. Nama lengkap Ibu Gortap Sitohang Eskepners. Beliau lahir di Samosir pada 1 Desember 1973. Kemudian alamat rumah di Pratama Residen Blok A nomor 20 Duren Jaya Bekasi Timur. Kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan S1 dan profesi di Universitas Indonesia. Beri aplaus yang meriah dulu untuk Ibu Gortap. Selanjutnya beliau juga aktif di beberapa penelitian, kemudian juga sudah melakukan publikasi jurnal baik itu nasional maupun internasional. Dan beliau juga aktif di PPNI di RSCM, Ibu ya. Kemudian bekerja di Pokja Kemenkes juga. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Gortap. Dan untuk memanfaatkan waktu, marilah kita ikuti seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Gortap Sitohang. Untuk alokasi waktu yang kami sediakan 60 menit, kami persilahkan Ibu Gortap. Jadi terima kasih. Jadi saya bersyukur sekali. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita. Yang kedua bersyukur kepada panitia yang bisa mengumpulkan kita. Juga saya bersyukur ketemu sahabat-sahabat saya, Mbak Pur sama Mbak Tuti, karena mereka ini adalah pejuang-pejuang mutu. Dan saya percaya juga teman-teman yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang mutu. Benar gak? Bisa sampai di sini, bisa sampai punya ide, berarti di hati teman-teman itu ada keinginan untuk memperbaiki mutu pelayanan di rumah sakit kita masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, ada yang dari rumah sakit gak? Pesertanya. Coba angkat tangan yang dari rumah sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Yang dari puskesmas ada? 1, 2. Terus yang lainnya dari mana? Oh, mahasiswa. Keren banget ya, mahasiswa udah mencari ilmu. Berarti sebentar lagi Anda nanti kalau ke rumah sakit Ishak atau rumah sakit yang lainnya, teman-teman udah pada pintar semua nih. Siap direkrut nih, Bu. Ya. Jadi rata-rata mahasiswa ya. Memang mahasiswa butuh SKP juga ya? Hah? Enggak ya? Oh, bukan. Butuh apa ya? Ilmunya ya? Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau acara seperti ini baik sekali untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Jadi saya dikasih judul, semalam itu kok nggak salah nyampe sama Pak Hendrik dan kawan-kawan itu, Mas Hendrik, ya jangan Pak Hendrik, masih muda banget, masih muda beliau, kok beliau lagi. Ya, jadi kita sampai itu jam 1. Tapi saya tidur, mereka sih ngobrol terus. Ya, jadi pagi hari ini kita mau sharing tentang, judul saya apa ya tadi ya? Oh iya, ini judulnya. Boleh saya turun nggak? Nggak kelihatan ini. Kalau saya turun teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, jadi tren dan isu tapi lebih ke arah adalah bagaimana tentang perlindungan kesehatan karyawan. Ya, atau kalau K3RS, teman-teman pernah dengar nggak K3RS? Nah ya. Nah, jadi teman-teman tahu nanti kalau kita di rumah sakit itu potensi di tempat pekerjaan kita itu banyak sekali. Ya. Kita selama ini kan pasien safety. Sepertinya kayak center kita kepada pasien. Padahal senternya itu bukannya pasien, tapi siapa? Diri sendiri. Ya, walaupun kita jadi mahasiswa,
kita juga jadi karyawan rumah sakit, tapi kalau misalnya kita tidak lindungi diri kita sendiri, maka kita akan menjadi korban. Ya. Kemudian karena kita tahu bahwa selama itu banyak sekali pekerja di rumah sakit punya risiko lebih tinggi dibandingkan dengan di perusahaan-perusahaan tanpa rumah sakit. Karena potensi mikroorganisme yang akan terkena kepada petugas itu sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka diperlukan untuk mengurangi risiko. Apa aja nanti yang harus kita kerjakan? Bukan hanya rumah sakitnya, bukan hanya kita yang memproteksi diri kita, tapi bagaimana rumah sakit memperhatikan karyawannya. Benar guys, rumah sakit kita benar-benar memperhatikan stafnya. Karena ada beberapa rumah sakit ini, kalau misalnya kita siapkan APD, itu akan merugikan rumah sakit. Kita siapkan safety box, dikatakan merugikan rumah sakit, padahal tidak. Semuanya adalah untuk keselamatan staf dan juga untuk keselamatan pasien kita, ya. Kemudian, jadi kalau dalam bekerja manusia itu perlu kerjaan yang nyaman, betul gak teman-teman? Jadi kalau kita naik pesawat, antisipasi kita begitu luar biasa. Jadi kalau kita naik pesawat, kalau kita naik kereta api, terus kita juga ada di rumah, bahkan di rumah sakit, harusnya tetap yang kita perhatikan bahwa tempat dimanapun kita berada harusnya nyaman. Termasuk tempat ini. Kalau tempat ini tidak ada AC, terus tempat duduk teman-teman gak nyaman, kira-kira teman-teman mengikuti pelajarannya enak gak? Ya, jadi semua mengkontribusi, termasuk juga di rumah sakit. Karena dengan kondisi kesehatan yang prima dan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, itu akan menghasilkan pekerja-pekerja yang sehat. Pekerjaan kita selamat dan kita akan panjang umur atau hidup. Walaupun kita tahu kecelakaan itu nggak tahu. Kita kemarin Lion Air kita coba. Kematian kan kita juga nggak tahu. Tapi bagaimana kita memaksimalkan semua upaya yang kita lakukan itu adalah supaya selama kita di dalam pekerjaan, di dalam kita bersekolah, di kampus, di pekerjaan, maupun di dalam perjalanan kita, semua diharapkan dipersiapkan, di-prepare dengan yang teroptimal mungkin, ya. Oleh karena itu, jadi kita ada Permenkesnya, ya. Jadi kita harus berdasarkan undang-undang, harus berdasarkan guidelines yang ada di kita. Apa sih PMK-nya yang mengatur peraturan pemerintah? Kalau yang jelas kita nggak bisa lepas dari Undang-Undang 1945. Bagaimana kita harus mempersiapkan staf. Kemudian bahwa pasal 28 itu mengatakan setiap orang berhak hidup sejahtera, baik di tempat tinggal yang nyaman, baik harus sehat. Terutama di pelayanan kesehatan juga staf kita juga harus mendapatkan pelayanan yang baik, ya. Kemudian pasal 34 bahwa negara juga harus bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas kesehatan yang aman, ya, termasuk rumah sakit. Jadi kenapa sekarang ada akreditasi, baik itu internasional maupun nasional, tujuannya adalah walaupun akhirnya gini, rumah sakit itu melakukan perbaikan karena akreditasi, itu pemicu jadinya. Padahal yang sebenarnya mau diakreditasi tidak diakreditasi, harusnya tempat kita bekerja, rumah sakit harusnya aman, ya kan? Jangan sampai kita bekerja justru kita yang sakit, ya. Jadi itu yang harus kita pastikan bahwa di dunia pekerjaan kita, bahwa di tempat kita bekerja kita didukung untuk hidup sehat, untuk tetap dalam keadaan sehat. Kemudian Undang-Undang nomor 36 2009 itu dikatakan bahwa secara tegas menyatakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pemerintah, pengusaha dan pekerja harus wajib memperhatikan namanya keselamatan kerja stafnya, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 44 juga mengatakan itu harus memenuhi standar pelayanan, itu harus aman, bermutu, wajib melaksanakan K3, keselamatan kesehatan kerja bagi karyawan. Kemudian Kemenkes nomor 432 tahun 2007 tentang manajemen rumah sakit K3RS, keselamatan kesehatan karyawan, dan juga Permenkes nomor 48 2016 ini yang terbaru yang sudah direvisi adalah bagaimana keselamatan
staf kita, baik itu di rumah sakit maupun di tempat kita sekolah, teman-teman yang lagi sekolah itu harus tetap aman ya. Jadi intinya adalah pemerintah itu wajib menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh staf, bahkan pun petugas. Jadi nanti kalau teman-teman diakreditasi, kalau ditanya apa sih dasarnya keselamatan kesehatan karyawan itu, kita harus bisa menunjukkan semua perundang-undangan atau PMK ya, peraturan pemerintah yang terkait ya. Tujuan keselamatan kesehatan karyawan itu apa? Sebenarnya adalah mewujudkan kantor atau rumah sakit yang sehat, aman, nyaman demi terwujudnya karyawan yang sehat, selamat, bugar, bekerja dan produktif. Ingat gak Hari Kesehatan Nasional yang kemarin HKN itu adalah dikatakan cuman temanya adalah mulai kesehatan dari diri sendiri. Jadi kalau PPI ini kan ada nama ya tadi kan pencegahan pengendalian infeksi. Itu kan judulnya ya. Perlindungan kesehatan bagi kesehatan karyawan sesuai dengan PPI. PPI teman-teman kalau dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan judulnya adalah pencegahan pengendalian infeksi, judul aslinya. Tetapi internalisasi diri sendiri dirubah menjadi judulnya. Menjadi apa? Menjadi perubahan perilaku individu. Nanti kalau teman-teman narasumber berikutnya, karena pengendalian infeksi itu 95% itu adalah karena perilaku. Terjadinya infeksi, bahkan kecelakaan kerja. Termasuk nanti kecelakaan kerja ini hampir 95% itu adalah karena perilaku. Ya, bayangin teman-teman kalau perilaku kita tidak baik, maka risikonya adalah kecelakaan terhadap diri sendiri. Ya. Jadi kalau PPI singkatannya apa teman-teman semuanya? Perubahan perilaku individu. Ya. Kalau dari Permenkesnya namanya pencegahan pengendalian infeksi. Tapi kalau untuk perubahan untuk internalisasi diri sendiri adalah perubahan perilaku individu. Ya, coba kita sama-sama. PPI itu singkatan dari. Jadi udah siap berubah? Siap. Karena gini, JCI Joint Commission Akreditasi Internasional atau mengatakan penelitian mereka selama bertahun-tahun melakukan survei akreditasi ke seluruh rumah sakit yang ada di dunia. Yang paling chapter yang paling sulit untuk temuan yang paling banyak di rumah sakit itu adalah PPI atau PCI, Prevention Control Infeksi. Paling banyak temuannya. Kenapa? Karena hubungannya tentang perilaku individu. Karena tadi 95%. Tetapi mereka menemukan selama mereka bertahun-tahun perubahan yang paling cepat terjadi setelah diedukasi adalah perubahan yang paling cepat terjadi itu adalah PPI. Jadi temuan paling banyak, tapi dia yang berhasil berubah cepat. Di dunia loh. Yang mengatakan itu adalah penelitian dari JCI, Joint Commission Akreditasi Internasional yang ada di dunia. Ya, jadi artinya perubahan perilaku ini sangat bisa terjadi cepat apabila kita tadi PPI, perubahan perilaku individu itu terjadi. Ya, dimulai dari siapa? Diri sendiri. Ya, jadi keselamatan kesehatan karyawan itu di rumah sakit itu adalah yang pertama adalah kita harus mulai dari ada namanya manajemen K3. Kemudian ada pelayanan K3. Ada pengelolaan keselamatan keamanan, ya. Ada pengendalian kebakaran, pencegahan kebakaran, pengendalian B3, ya. Ya, bahan yang berbahaya, ya. Kemudian pengelolaan K3 bangunan yaitu dengan ICRA, Infection Control Risk Assessment terhadap ICRA. Kemudian pengelolaan peralatan di rumah sakit itu kan ada yang harus dikalibrasi, di maintenance, AC dan sebagainya. Terus ada kesiapan menghadapi kegawat daruratan di rumah sakit. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan dan pemantauan dan evaluasi. Jadi K3RS ini, keselamatan kesehatan karyawan di rumah sakit ini adalah suatu circle dan ini harus dikerjakan terus-menerus di rumah sakit. Ya. Nah, tujuan K3 adalah yang pertama melindungi siapa? Melindungi kita sendiri dulu. Jadi yang pertama petugas dulu. Bayangkan kalau kita petugas nggak sehat, kira-kira pasien kita bisa nggak kita rawat? Kalau yang misalnya yang bertugas ternyata sakit, ya nggak mungkin dia merawat pasiennya. Benar nggak teman-teman?
Atau mahasiswa deh, teman-teman yang lagi sakit nih. Kira-kira teman-teman yang mahasiswa optimal nggak ke pasien? Kalau bisa mau istirahat aja di rumah seperti itu toh, ya kan? Nah, oleh karena itu yang pertama, kesehatan karyawan itu